Shalom, angkat tangan tinggi-tinggi dong. Shalom. Ya Bapak Ibu yang sedang mengikuti ibadah kita dalam live streaming di rumah-rumah, Bapak Ibu Shalom. Haleluya. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat semua? Amin. Sedikit yang sehat. Amin. Hai, pandang kanan kirinya katakan aku sehat, bilang gitu. Yuk, pandang kanan kirinya, aku sehat gitu, ngomong gitu. Dengan ya gitu, haleluya. Baik Bapak Ibu, PowerPoint boleh bantu? Tema saya siang ini adalah dengar enak versus dengar sehat. Jadi tema ini saya dapatkan ketika suatu saat minggu lalu nggak salah saya baca WA status teman saya. Gambarnya ini. Nah ini gambarnya. Cukup menarik. Kalau firmannya sih sering kita baca. Dan saya juga sering saya baca firman itu, tetapi yang membuat saya agak terusik Bapak Ibu, ketika saya lihat gambarnya, ada suatu impresi yang saya rasakan di hati saya tahu itu Roh Kudus, dan itu Roh Kudus mau mengajarkan saya, apa yang mau Tuhan ajarkan bagi saya. Nah saya ambil kertas, ambil pena, saya mulai catat, mulai merenungkan gitu, dan firmannya berkata, karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Akan datang masanya, akan datang harinya, akan datang waktunya, orang tidak mau lagi dengar ajaran yang sehat Bapak Ibu. Dan tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut apa? Kehendaknya untuk memuaskan apa? Keinginan telinganya Bapak Ibu. Coba pegang telinga Bapak Ibu, pegang deh, yang punya telinga saja yang pegang. Yang punya telinga, pegang, yang enggak punya enggak apa-apa, enggak usah pegang. Oke, semua punya telinga. Bapak Ibu, akan datang waktunya, ya. Kita lihat. Saya terusik dengan gambarnya Bapak Ibu, kalau firmannya kita sering baca. Oke, mari kita lihat. Saya berharap Bapak Ibu dan saya hadir siang ini tidak merupakan salah satu di antara mereka yang hadir di gambar itu. Oke, lihat. Ini enggak jelas ya. Ingat, saya sudah banyak kasih persembahan loh. Bapak Ibu, perhatikan ya, kita cek sama-sama diri kita. Apalagi, ingat Pak, kalau saya sudah kasih persembahan banyak di gereja, jangan pernah tegur saya, Pak. Saya nggak mau dengar yang gitu-gituan, saya nggak mau ditegur-tegur. Sudah, khotbah yang bagus-bagus saja Pak, saya mau dengar itu. Lihat apa lagi, jangan khotbah tentang dosa atau riba Pak. Sudahlah Pak, itu urusan pribadi saya Pak. Nggak perlu Bapak singgung-singgung masalah dosa pribadi saya. Saya mau usaha apa, mau riba, mau dosa, kan urusan saya Pak. Bapak nggak usah tegur-tegur saya deh. Nggak usah singgung-singgung saya Pak dengan hal itu. Itu. Apalagi? Tolong khotbah tentang berkat. Ini Pak. Kalau berkat Pak, saya suka. Silakan Pak, berjam-jam pun Pak, saya bersedia mendengarkan Bapak khotbah. Tentang materi Pak, saya senang Pak dengan materi Pak. Justru itu yang saya pengen dengar Pak. Itu enak didengar tentang materi Bapak Ibu. Apalagi? Jangan bahas tentang neraka deh Pak Bu. Pak, tolong Pak, sorry khotbahnya jangan tentang neraka Pak. Itu enggak enak didengar telinga saya Pak. Itu mengerikan bagi saya Pak. Justru itu tolong di skip deh Pak khotbah seperti itu Pak. Khotbah tentang sorga saja Pak. Kalau sorga kan enak Pak dengarnya. Gitu kan, wah semua indah-indah, enggak ada air mata, enggak ada kesusahan, enggak ada apa lagi, penderitaan. Bapak Ibu, itu yang enak didengar. So khotbah tentang itu dong Pak. Apalagi? Ceritakan tentang kesembuhan deh Pak. Mujizat, apalagi Bapak Ibu, kelimpahan, apalagi prosperity, apalagi kemakmuran, apalagi Bapak Ibu. Kok bentang itu Pak, kayak saya senang Pak dengan itu Pak, mujizat Pak. Justru hari-hari ini Pak, kita butuh mujizat Pak, saya butuh dengar itu Pak, saya nggak mau dengar yang lain, saya mau dengar yang tentang mujizat, kesembuhan Pak, saya mau dengar itu. Bapak Ibu, oke kita lihat lagi, apa lagi? Di atas tuh, ceritakan tentang bisnis yang lancar Pak. Bagaimana mencapai suksesan, bagaimana bisa usaha saya lancar Pak, supaya saya bisa dapat cuan yang banyak, untung yang banyak. Khotbah tentang itu dong Pak, jangan yang lain-lain, saya nggak suka dengar itu. Apalagi? Khotbah harus lucu Pak, jangan kaku deh, jangan kaku-kaku Pak. Khotbah tuh harus ada lucu-lucunya sedikit Pak, ya kalau bisa lucu terus Pak, itu namanya apa? Stand up comedy. Di sini bukan stand up comedy Bapak, bukan. Apalagi? Jangan bahas tentang penginjilan Pak. Udah deh Pak,
penginjilan itu bagiannya Pak Irwan, Pak. Haleluya, dengar beliau marah. Sorry kawan. Ya, itu khotbah tentang itu penginjilan itu bagiannya hamba-hamba penginjil itu, bagian hamba Tuhan itu, bukan bagian saya. Saya nggak usah khotbah tentang itu, Pak. Nggak penting bagi saya, Pak. Oke? Apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Sudah, saya nggak mau bahas yang satu lagi. Itu lihat sendiri, Bro. Jadi kalau mereka baca Alkitab, pasti deh, dia milih-milih. Oh, saya baca Alkitab hari ini, saya milih ini. Kalau bagiannya itu yang tentang itu tuh, nah, berkat tentang yang enak-enak, sedap didengar, mereka baca. Itu bacanya. Kalau perlu di copy, di print, disimpan, ditempel-tempel di dinding, itu yang mereka baca. Karena enak didengar tentang berkat, tentang kesembuhan, mujizat, Bapak Ibu. Itu enak, Pak. Tetapi ketika baca firman Tuhan, kena pada pikul salib, sangkal diri, memberi perpuluhan, mengampuni, puasa, nggak mau dengar. Di skip. Oh, ini bukan firman Tuhan ini. Ini bukan bagian saya. Dalam nama Yesus, hilang ayat ini, Bapak Ibu, sampai gitunya. Bapak Ibu, adakah Bapak Ibu di antara hadir pagi hari, siang hari ini? Adakah di antara kita salah satu di itu? Hari-hari ini akan datang masanya orang tidak mau lagi dengar ajaran sehat, Bapak Ibu. Ada masanya. Ini firman Tuhan loh, bukan kata-kata mutiara. Bukan kata-kata slogan saja Bapak Ibu. Ini firman Tuhan. Artinya setiap firman Tuhan tidak ada satu titik pun tidak akan tak tergenapi. Semua pasti tergenapi. Kapan Pak? Kapan Pak? Kan begitu, akan datang masanya. Bapak Ibu, orang tak mau dengar lagi. Tak mau dengar lagi tentang itu. Tentang yang pikul salib, sangkal diri, penderitaan daging Bapak Ibu. Gak mau dengar lagi itu. Yang maunya apa? Yang penting Pak, saya mau enak didengar telinga saya. Itu saya mau dengar. Bapak Ibu, halo Bapak Ibu. Adakah Bapak Ibu di antara Bapak Ibu di rumah seperti itu? Di sini gak ada, amin. Saya percaya di sini tidak ada yang begituan. Di rumah saya gak tahu. Kalau di sini mau tak mau kan Bapak Ibu harus dengar kan firman Tuhan kan? Iya enggak? Haleluya. Tegang semua ya. Baik, kita lanjutkan. Pak, Bu. Kapan Pak waktunya Pak? Kita buka 2 Timotius 3, 1 dan 2. Yang bawa Alkitab buka. Yang gak bawa Alkitab, minggu depan bawa ya. Gitu. 2 Timotius 3. Ya, ayat 1 sampai 2a. Dikatakan gini, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir, nah Bapak Ibu saya mau jelaskan sedikit, bahwa orang-orang yang tadi yang mengangkat spanduk itu, ya kan, Pak khotbah tentang ini dong Pak jangan khotbah tentang ini dong Pak ayatnya jangan yang keras-keras dong Pak, yang ini Pak, yang lembut-lembut saja Pak, ini, Pak Bapak Ibu. Itu orang-orang yang mengasihi dirinya sendiri. Itu orang-orang yang mementingkan pribadinya sendiri. Itu orang-orang yang mencintai dirinya sendiri Bapak Ibu. Akhir-akhir zaman ini Bapak Ibu, orang semakin selfish, semakin self-center, semakin egois Bapak Ibu. Itu akhir zaman. Kita lihat. Terjemahan lain. Ketahuilah bahwa pada hari terakhir akan datang masa yang sukar. Lihat. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Terjemahan lain. Ingatlah hari ini. Pada hari-hari terakhir akan datang banyak kesusahan. Hari ini kan terakhir, Bapak Ibu kita merasa kesusahan terus kan. Lagi pandemi COVID ini kan, kita merasa orang susah semua. Ya kan, dipotong gaji, apalagi di PHK, omset menurun Bapak Ibu. Ya kan, orang mau takut mau kemana-mana, susah, serba susah sekarang. Terjadi kan hari-hari ini. Lihat, ingatlah hari ini, pada hari terakhir akan ada banyak kesusahan. Manusia akan mementingkan dirinya sendiri. Terjemahan lain. Perhatikanlah pada akhir zaman akan datang kelak suatu masa yang sukar-sukar. Karena segala orang akan mengasihi dirinya sendiri. Orang yang tadi Bapak Ibu, yang tak mau dengar firman Tuhan itu, yang pilih-pilih firman Tuhan, pilih-pilih khotbah, gitu, itu orang yang selfish, yang mencintai dirinya sendiri, yang egois, pentingkan diri sendiri. Dia gak mau pentingkan kepentingan Tuhan, dia gak mau pikir itu. Dia yang taunya apa? Yang penting aku enak dengar Pak, itu aku mau. Yang gak enak dengar telingaku, aku tak mau. Egois Bapak Ibu. Kapan Pak datang waktunya? Hari-hari terakhir. Kapan? Katakan sekarang. Katakan sekarang.
Ini hari terakhir, Tuhan semua datang Bapak Ibu. Yang percaya Tuhan mau datang angkat tinggi-tinggi. Yang percaya Tuhan mau datang angkat tinggi-tinggi tangannya. Oke. Kalau Tuhan sudah mau datang, ini hari-hari terakhir di akhir zaman. Firman ini pasti digenapi, sedang digenapi Bapak Ibu. Pertanyaannya, adakah di antara Bapak Ibu orang seperti itu? Baca firman Tuhan pilih-pilih. Oh ini makanan keras Pak, saya gak mau dengar Pak, makanan keras Pak. Keras sekali Pak firman ini. Gak bisa, gak matching dengan hati saya Pak. Gak matching dengan daging saya Pak, gak kena Pak. Di telinga saya itu kayaknya, aduh Pak, ayat itu kayaknya mengusik saya Pak. Gak bisa saya dengar Pak. Tapi yang lain-lain Pak, iya berkat, apalagi materi, kemakmuran, apalagi Bapak Ibu. Bukannya gak boleh, boleh dengar itu. Tetapi harus seimbang Bapak Ibu. Amin. Harus seimbang makananmu. Kita pun juga begitu kan. Ada makanan lembut, ada makanan keras juga kita makan untuk daging kita ini. Manusia roh kita juga perlu Bapak Ibu. So jangan pilah-pilah lah baca firman Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu. Jangan pilih-pilih baca firman Tuhan. Katakan amin. Lihat lagi, oke. Kalau gitu Pak pertanyaannya. Ya kan? Pertanyaannya begitu. Mengapa kita harus dengarkan ajaran yang sehat? Bukan ajaran yang oh, itu kepotong ya. Bukan ajaran yang enak saja kita dengar. Betul? Ini kepotong ya. Sorry, saya kurangnya kebesaran kali. Layarnya kebesaran atau tulisannya kebesaran? Atau layarnya kekecilan? Oke Bapak Ibu ya, mengapa kita harus dengarkan ajaran yang sehat, bukan ajaran yang enak saja kita dengar Bapak Ibu. Itu yang kita mau bahas pagi hari, siang hari ini. Jangan pilah-pilah deh, gitu ya. Wah, kalau pengkhotbahnya Pak ini, waduh, saya suka Pak, karena dia khotbahnya lucu. Oke, sudah, saya suka Pak, saya datang Pak. Kalau Bapak ini khotbah, pendeta ini khotbah, waduh, Pak ini agak keras-keras, tapi ada lucunya sedikit Pak, nggak apa-apa, saya pergi ikut Pak. Tapi kalau pendeta ini Pak, waduh Pak, keras sekali Pak. Dia kalau khotbah tuh Pak, aduh tajam sekali Pak, firmannya tajam sekali kata-katanya Pak. Setajam, mungkin lebih tajam daripada silet Bapak Ibu. Betul ya, kalau silet kena daging kita bisa sembuh, selesai. Tapi kalau kata-kata tajam kena hati, susah sembuhnya Bapak Ibu. Gak kena saya Pak, hati saya gak terima Pak, pendeta tuh khotbah ngomong tentang itu Pak. Waduh Bapak Ibu, hati-hati, engkau sedang menggenapi firman Tuhan yang tadi itu. Bukan lagu tadi ya, hidupku menggenapi firman-Mu. Bukan itu, bukan itu. Ya Bapak Ibu, ada firman Tuhan yang kita bisa genapi Bapak Ibu, ada juga yang firman Tuhan kita gak genapi di situ. Jangan genapi firman ini, kita gak boleh. Baik, kalau gitu Pak, apa poin pertama? Saya bagi 350 slide siang ini, tapi karena waktu kita singkat yang ketiga saja Bapak Ibu ya. Baik, yang pertama gini, mengapa? Yang pertama, mengapa kita harus terima, kita tidak boleh memilah-milah dalam membaca firman Tuhan, kita nggak boleh pilah-pilah, ini makanan keras, ini makanan lembut, saya ambil yang lembut saja Pak, saya nggak mau makan keras, saya mau dengar khotbah yang ini aja Pak, yang ini saya nggak mau dengar Pak, enggak. Kenapa? Karena berguna bagi pertumbuhan iman dan manusia roh kita Bapak Ibu. So jangan pilah-pilah baca firman Tuhan, makan semuanya Bapak Ibu, baca semuanya. Jangan pilah-pilah, lompat deh Pak. Waduh Pak, kalau sudah masuk perjanjian lama Pak, masuk bilangan Pak, angka-angka semua Pak, males Pak, capek bacanya. Ngapain Pak? Baca Bapak Ibu. Jangan pilah-pilah baca firman Tuhan. Pak nggak mengerti Pak tentang ini Pak. Pak ini kok begini-begini Pak. Wah begini-begini nggak ngerti Pak. Saya malas bacanya Pak. Saya mau lain aja Pak. Oke, saya pindah aja Pak ke perjanjian baru Pak. Perjanjian baru enak Pak, tentang kasih karunia, mengampuni Pak, tentang berkat Pak. Sementara yang lain pikul salib, sangkal diri, kita tak mau dengar. Kau sedang mengenapi firman tadi, hati-hati Bapak Ibu, tolonglah, amin. Karena itu berguna bagi pertumbuhan iman dan manusia roh kita, amin. Janganlah kau bela-bela, ini gak bisa ini Pak, ini kena sama aku Pak, ini Pak, ini Pak, ini Pak, yang itu gak kena sama aku Pak, ini kena sama aku Pak. Jangan Bapak Ibu, jangan. Makanya perlu ada 5 jawatan di gereja ini. Begitu ya, jawatan nabi, gembala, rasul, penginjil, dan guru. Mereka semua harus bekerja, mereka semua harus berkhotbah di tempat ini Bapak Ibu. Makanya tipe-tipe pengkhotbah kita beda-beda kan Bapak Ibu. Kenapa? Ada yang tipenya gembala, karunia gembala ya, karunia gembala. Nah khotbah itu kan slow dia, khotbah gembala kan, ya gitu.
dia mengayomi, membalut luka, membimbing, Bapak Ibu. Itu gembala. Kalau penginjil kan dia, wah itu bagi tentang kesaksian, tentang begini, begitu, penginjilan, ayat penginjilan. Bapak Ibu ya, itu Bapak Gembala kita, di situ expertnya dia. Apalagi rasul juga, beliau rasul. Begitu ya, tanam gereja, buka gereja, bagaimana caranya, bagaimana cara meng-outreach, bagaimana mencapai jiwa-jiwa suku-suku yang terhilang. Itu rasul. Tapi guru kan, kalau guru dia tertata rapi dia. Orang dibukakan, disingkapkan. Wah itu guru, karunia guru. Bapak Ibu, sistematis khotbahnya. Tapi ada satu yang orang kadang gak suka. Karunia nabi. Kalau nabi ini khotbah Bapak Ibu, gak pandang bulu. Lu siapa gak mau tahu gua. Hantam pang. Sudah selesai. Habis itu tinggal dia. Bapak Ibu, tapi harus seimbang. Semua itu harus seimbang. Gak hanya kita taunya, kita maunya datang pas gembala saja yang khotbah. Karunia gembala maksudnya ya. Karunia gembala saja. Kalau ini saya mau ikut, kalau ini nggak mau saya ikut Pak, ini saya ikut, ini nggak mau saya ikut Bapak Ibu. Kenapa? Semua itu berguna bagi pertumbuhan iman dan manusia roh kita. Sama-sama kita baca yuk, berguna. 1, 2, 3. Berguna bagi, bisa lebih keras nggak? 1, 2, 3. Berguna bagi pertumbuhan iman. Kita lihat ayatnya. Mari Bapak Ibu. Dan aku saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Kalau orang yang suka pilih-pilih firman Tuhan, ayat-ayat firman Tuhan, Bapak Ibu, pilih-pilih yang enak saja mau dengar, pilih-pilih khotbah, Bapak Ibu bisa cek di semua YouTube Bapak Ibu. Banyak pengajaran-pengajaran tentang firman Tuhan. Bapak bisa pilih Bapak Ibu, silakan. Tinggal menu saja mana khotbah, tema khotbah yang Bapak Ibu suka, silakan pilih Bapak Ibu. Terbuka untuk Anda. Silakan. Semua itu berguna bagi pertumbuhan imanmu. Kalau kamu pilih-pilih, kalau Bapak Ibu pilih-pilih, berarti Bapak Ibu apa? Masih belum dewasa. Mari kita terus dewasa Bapak Ibu dalam Tuhan. Siapa yang di sini sudah 5 tahun ikut Tuhan? Angkat tangan tinggi-tinggi. Yang sudah ikut 5 tahun ikut Tuhan. Jangan malu. Saya bicara pada manusia yang hidup atau mati hari ini kah? Angkat tangan tinggi-tinggi yang sudah ikut Tuhan 5 tahun. 3 tahun. 2 tahun. Kita pulang ya, tutup mata kita. Bapak Ibu, haleluya. Tolong jawab saya. Yang di atas 5 tahun, angkat tangan tinggi-tinggi. Di atas 10 tahun. 20 tahun. Banyak Bapak Ibu. Harusnya Bapak Ibu, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya Bapak Ibu semua dan saya sudah harus menjadi pengajar, menjadi instruktur aslinya. Ya, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dan penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Lihat, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah kecil, Bapak Ibu. Sudah 5 lebih tahun kita ikut Tuhan. Sudah lebih 10 tahun, bahkan sudah melayani ikut Tuhan. Tetapi terus maunya susu terus, Bapak Ibu. Maunya dilayani, bukan melayani. Maunya apa? Dikasih, bukan mengasihi. Maunya diampuni, bukan mengampuni. Maunya apa? Menerima, bukan memberi. Itu bayi, Bapak Ibu. Come on, Tuhan sudah mau datang. Kapan kita dewasa secara rohani? Kalau kita masih milih-milih baca firman Tuhan. Please, apa lagi? Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Mari Bapak Ibu, terus kita dewasa dalam Tuhan, katakan amin. Engkau perlu makanan keras. Engkau perlu makanan keras. Jangan pernah pilah-pilah Bapak Ibu akan firman Tuhan ini. Jangan. Please. Aku sudah ngucur keringat nih, luar dalam ini. Please Bapak Ibu, kalau engkau tak nangkap juga hari ini, terlalu. Saya tahu ini Tuhan Bapak Ibu, saya tahu ini Tuhan. Saya sedang bicara pada Anda semua hari ini. Akan datang masanya. Mungkin di antara kita nggak tahu, mungkin nggak suka lagi dengar firman Tuhan. Boro-boro baca firman Tuhan Pak, ibadah online pun nggak ikut. Minta maaf. Mungkin ke gereja pun you tak bawa Alkitab kali ya. Ada Alkitab Indian pun semua ada kan ya, nggak mesti yang kitab ini ya. Oke, kalau ada ini bagus gitu. Di handphone ada kan?
Dibaca enggak? Enggak Pak. Bacanya apa? IG Pak, WA Pak, apalagi Facebook Pak. Terlalu. Kita perlu dewasa. Kalau engkau mau keras, mau dewasa harus makanan keras. Seperti bayi baru lahir, dia makan susu yang lembut-lembut, yang mau ditelan saja. Bayi itu makannya yang gampang ditelan karena belum punya gigi. Makanya susu yang lendir-lendir, yang cair-cair, minum dia. Langsung telan kan begitu kan ya. Gak mengunyah karena belum ada gigi. Tapi semakin beranjak dewasa, umurnya beranjak dewasa, ya Bu, dikasih makanan keras dikit kan itu, bubur, agak ada kunyah-kunyah gitu kan ya. Nah semakin dewasa lagi, semakin makanan keras dikasih kan. Semakin dewasa lagi kan makan makanan bukan keras lagi, plus pedas. Begitu kan ya, haleluya. Kan begitu Bapak Ibu. Tambah terus Bapak Ibu, jangan kau tiap tahun ke tahun, tiap tahun ke tahun, tiap tahun ke tahun. Firmanmu itu aja, itu aja. Yang enak didengar saja, sementara yang enggak dengar kamu enggak mau dengar. Tapi kalau soal berkat, nomor satu angkat tangan, berkati aku Tuhan. Tetapi baca firman Tuhan, Bapak Ibu, enggak mau. Lanjutkan. Kok sedih kali musiknya ya? Haleluya. Kok sedih kali sih? Kasih gereng-gereng gitu. 1 Korintus 13 ayat 11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Wajar Pak, Bu, anak-anak, kalau anak-anak itu seperti kanak-kanak, dia berpikir seperti kanak-kanak, wajar. Dia bertingkah seperti anak-anak, wajar Pak. Wajar. Dia pilih ini, pilih itu, wajar anak-anak Pak. Tetapi sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, apalagi? Kok ini semua ya? Tuhan ampuni aku salah buat itu kali ya, kebesaran kali ya. Ya sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Sesudah aku dewasa, aku tidak berpikir seperti kanak-kanak lagi, aku tidak berasa seperti kanak-kanak lagi, aku tidak berkata seperti kanak-kanak lagi. Semua aku makan Bapak Ibu. Itu dewasa. Jangan kita pilih-pilih lagi Bapak Ibu. Kalau kau masih pilih-pilih sampai hari ini, engkau masih bayi dan kau perlu makanan keras supaya engkau dewasa. Mumpung sebelum terlambat waktunya Bapak Ibu, Tuhan belum datang ini. Bersyukurlah si Agustinus Siombing itu bisa khotbah hari ini. Begitu, kasih tahu Bapak Ibu pagi siang ini. Supaya Bapak Ibu bisa sama-sama dengan segala hormat kita, kalau ada masih seperti itu, bertobat Bapak Ibu. Supaya kalau kita mati nanti suatu saat, sudah siap kita, beres hati kita dengan Tuhan. Katakan amin. Kita nggak tahu siapa duluan kan, bisa Bapak Ibu duluan, saya belakangan. Saya belakangan Bapak Ibu duluan, kan nggak tahu kita. Ya itu kata Pak Irwan. Baik, selanjutkan. Yang pertama, mengapa kita tidak boleh atau memilih, jangan milah-milah, mengapa kita harus dengar ajaran set? Daripada sekedar mendengar ajaran enak saja, karena apa? Berguna bagi pertumbuhan iman dan manusia rohanimu. Oke, yang kedua. Baik, saya tahu udah mau makan siang kita. Ini dia. Mengapa kita nggak boleh pilih-pilih firman Tuhan? Agar tidak salah mengenal dan menilai Tuhan. Ini banyak orang salah mengenal menilai Tuhan Bapak Ibu. Ya, banyak orang salah mengenal Tuhan. Ya. Wah, karena pilih-pilih ayat, pilih-pilih firman Tuhan yang enak-enak saja mau didengar, tentang berkat, tentang kesembuhan, materi, kelancaran, kesuksesan, keberhasilan, keberuntungan, itu mau dengar dia. Akhirnya apa Bapak Ibu? Akhirnya apa? Ketika dia mengalami pergumulan, ketika dia mengalami masalah, ditimpa suatu masalah, sakit penyakit atau apapun Bapak Ibu, mulai nuntut kan sama Tuhan. Ya apa ya? Mana janji Tuhan? Tuhan kata menyertai kami, Tuhan kata Tuhan beserta kami, Tuhan kata Tuhan penolong, buat mujizat. Mana Tuhan janjimu? Di mana Tuhan? Kok aku tambah sakit, aku tambah melarat, aku tambah begini? Di mana Tuhan? Nuntut Bapak Ibu. Kenapa? You pilih-pilih baca firman Tuhan sih. Lu nggak kenal Tuhan sebenarnya seutuhnya. Kalau mau kenal Tuhan seutuhnya, baca seluruhnya. Biar Bapak Ibu tahu. Catat ya, kasih Tuhan itu tak bersyarat. Kasih Tuhan tak bersyarat, tetapi janji Tuhan bersyarat. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, kasih Tuhan tak bersyarat. Dia mati bagi semua manusia. Tak pandang dari agama manapun, latar belakang apapun, kan tak pandang dari ras manapun, dia mati bagi semua manusia. Tak bersyarat, dia terima semua manusia apa adanya. Tetapi untuk menerima janji Tuhan, itu ada syaratnya, harus you bayar. Contohnya Pak, oke, keselamatan. Mau selamat, masuk surga.
Terima Yesus kan syaratnya. Ngaku dalam mulut dan percaya dalam hati. Baptis. Betul? Hidup benar. Kerjakan keselamatan sampai akhirnya. Betul? Itu syarat kan? Mau berkat, diberkati, memberi. Pak, saya nggak suka perpuluhan Pak. Tapi saya mau berkatnya Pak. Engkau masih bayi. Betul kan? Janji Tuhan itu bersyarat Bapak Ibu. So jangan paksa Tuhan untuk penuhi janjinya, sementara syaratnya kau tak penuhi. Nah itu bayi Bapak Ibu. Begitu kan bayi kan? Pengennya pengennya mainan itu, sementara syaratnya nggak dipenuhi. Itu bayi Bapak Ibu. Ditaunya apa? Merengek. Minta apa? Minta apa yang dia mau. Itu bayi. Bapak Ibu. Sudah lebih 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun Bapak Ibu kita ikut Tuhan. Masih itu juga cara pandang kita. Bapak Ibu, engkau perlu makanan keras. Iya. Ada ayatnya Pak. Roma 11 ayat 22. Karena sebab itu perhatikanlah kemurahannya Allah. Tentang apa itu kemurahan? Pertolongannya, penyertaannya, apalagi berkat-berkatnya, apalagi Bapak Ibu, apalagi mujizatnya, penyediaannya, itu semua kemurahan Tuhan buat kita, amin. Tetapi ayat itu ada berita buruknya, tidak titik, tapi lanjut. Dan juga apa? Perhatikan kekerasannya. Ini yang kadang-kadang orang gak mau baca Bapak Ibu, taunya kemurahan Tuhan, taunya Tuhan itu baik. God is good all the time. God is good all the time. Dinyanyikan terus. Tapi nggak mau tahu syaratnya apa untuk terima janjinya. Ini kan mau dibilang apa ya kira-kira ya? Saya boleh pakai kata maaf ya, kurang ajar kan? Arti kurang ajar itu bukan negatif Bapak Ibu. Kurang diajar kan begitu. Dia perlu pelajaran lagi kan begitu. Pelajaran yang mana? Makanan keras. Yuk baca dong firman Tuhan. Jangan setengah-setengah. Malaikat 3 ayat 9 sampai 10 dibacanya tuh. Ujilah aku kata Tuhan. Tetapi ayat 9 enggak dibaca. Ujilah aku. Itu yang dibaca. Bukan aku tidak akan membuka tingkap-tingkap langit memberkati engkau sampai berlumbung berlimpah-limpah. Itu yang dibaca berkatnya. Tapi atasnya enggak dibaca syaratnya. Memberi perpuluhan, kembalikan milik Tuhan. Baru kau diberkati. Syaratnya dipenuhi dulu, baru ada hasilnya. Ini kan enggak, langsung minta hasil kan. Yuk bayi banget sih. Mari kita belajar Bapak Ibu. Supaya kita nih jadi manusia roh yang dewasa. Jadi jangan sikit-sikit kita ditegur sama pemimpin, ditegur sama firman Tuhan, ditegur sama hamba Tuhan yang berkhotbah ini langsung sakit hati. Langsung awas tuh ya Pak Agus tuh ya. Khotbahnya tuh yang nyinggung saya ya. Saya enggak menyinggung Bapak Ibu. Betul enggak? Saya enggak menyinggung. Kau singgung kan kenapa singgung kan? Saya kan di sini, Bapak di sana. Saya enggak menyinggung kan ya. Betul enggak ya? Ya, ada kamera kan? Saya enggak menyinggung Bapak Ibu. Nah, kalau singgung tuh begini, itu singgung gitu loh. Itu singgung. Saya cuma memberitahukan Bapak Ibu, apa yang saya dapat dari Tuhan itu saya bagi. Sebenarnya saya mau bagi di cool nih. Saya mau bagi di cool, tapi karena minggu lalu saya cool, saya enggak bisa cool. Akhirnya saya bilang, ya pas hari Rabu kemarin pagi Pak Baskoni bilang, Pak Agus, Pak Irwan sampaikan untuk bagi firman. Oh, Roh Kudus ingatin, bagi tentang itu. Oh ya, saya bagi. Ayo Bu ya, perhatikan ya. Perhatikan jangan kemurahannya saja, tetapi juga perhatikan kekerasannya Tuhan. Artinya keadilannya Tuhan. Tabur tuai, lu tabur lu tuai lah. Pak Agus marah ya? Bukan. Tenang, tadi sudah minum jus timun. Itu tadi buat, oke, aman-aman. Nanti pulang tensi ya, ada teringat di situ. Baik, oke, itu yang kedua. Yang pertama tadi apa? Berguna bagi pertumbuhan iman dan manusia roh kita. Yang kedua, agar kita tidak salah mengenal Tuhan dan salah menilai Tuhan. Bapak Ibu, jangan sampai kita salah menilai Tuhan. Tuhan itu kejam ya, Tuhan itu begini ya, Tuhan itu kok begitu ya. Bapak Ibu, engkau belum kenal Tuhan secara utuh. Baca firman Tuhan secara konferensif. Supaya engkau dapatkan pengertian secara utuh tentang Tuhan. Katakan amin. Jangan bicara kasih Tuhan. Kasih Tuhan, Bapak Ibu, kasih. Bukan hanya bicara tentang kasih mengampuni, bicara tentang excuse, kompromi. No, Bapak Ibu. Di samping itu, kasih bicara juga pendisiplinan. Saya mengasihi anak saya, betul ya. Tapi kalau dia main nakal, maaf, kalau dia main yang seharusnya tidak dimainkan, tapi dia mainkan, saya disiplinkan dia. Itu kasih, betul?
So jangan Bapak Ibu bilang, wah kok Tuhan ginikan saya, kok semakin hari saya semakin terpuruk Tuhan, saya semakin begini Tuhan, di mana kasih Tuhan? Itu kasih Tuhan. Bapak Ibu, untung masih bisa hidup kan? Bersyukurlah. Sudah masuk ICU, ngutukin Tuhan lagi, coba. Untung gak mati masuk neraka. Masih kesempatan kita ke Tuhan, bersyukurlah Bapak Ibu, itu kasih Tuhan. Amin. Amin. Mau kita pulang atau lanjut sekali lagi? Lanjut atau pulang? Lanjut. Oke. Tegakkan sandaran Bapak Ibu, buka tingkap jendelanya, pasang side belt, kita mau take off. Oke. Yang ketiga. Mengapa kita tidak boleh memilih-milih baca firman Tuhan? Mengapa kita harus dengarkan ajaran yang sehat? Bukan sekedar ajaran yang enak didengar oleh telingamu dan saya. Kenapa? Yang ketiga, ternyata saya pelajari, supaya kita tidak hanya belajar tentang Tuhan, tetapi belajar dari Tuhan. Saya ulangi, supaya kita itu belajar, bukan hanya belajar tentang Tuhan, tapi kita belajar dari Tuhan. Bedanya di mana Pak? Beda sekali. Kalau Anda mau belajar tentang Tuhan, Anda bisa baca Alkitab, Anda bisa baca buku-buku rohani, Anda bisa dengarkan segala khotbah-khotbah di YouTube, Anda bisa dengarkan ikut di KUL, ikut di doa Selasa, doa Sabtu, ibadah Minggu, Anda dengarkan. Itu semua menambah pengetahuan Anda akan tentang Tuhan. Tetapi untuk belajar dari Tuhan, nah ini nggak gampang. Kita perlu datang pada Tuhan. Kita belajar dari guru kita. Siapa? Tuhan Yesus. Ini orang kadang nggak mau Bapak Ibu. Kenapa? Harganya mahal dibayar. Kenapa? Kita spend kita punya waktu. Kita spend kita punya hobi-hobi, kesibukan kita. Kita harus tinggalkan itu. Kita harus duduk di kaki Tuhan. Ngapain? Merenungkan firman Tuhan. Tuhan, aku tak ngerti loh Tuhan. Ayat ini tadi apa tentang Tuhan? Aku baca Tuhan. Tapi kayaknya nggak ngerti aku Tuhan. Tanya Tuhan. Belajar dari Tuhan, bukan belajar tentang Tuhan. Boleh sih belajar tentang Tuhan Bapak Ibu, enggak salah. Saya enggak bilang menyatakan Anda salah untuk datang gereja-gereja ikut dengar khotbah-khotbah, enggak. Justru saya pun juga tetap belajar Bapak Ibu. Sampai hari ini saya juga mahasiswa di Esteteril. Wah, ini promosi Pak Irwan ya. Haleluya. Mumpung saya di sini nih pegang mic gitu kan ya. Nah, saya masih gini masih belajar Bapak Ibu. Ambil kuliah saya di S3 di Esteteril sampai hari ini. Saya mau masih belajar tentang Tuhan Bapak Ibu. Saya mau belajar lagi, lebih lagi. Kenapa? Jemaat-jemaat Bapak Ibu lebih kritis orangnya kan gitu kan ya. Saya juga harus lebih upgrade diri saya. Belajar tentang Tuhan. Silakan Anda Ibu, ikut kom. Tuh ada Pak Baskoni, lapor sama Pak Baskoni. Pak saya mau ikut kom Pak. Kom cepek, nopek, sapek, sipek. Apa lagi? Ngopek belum ada. Ikutin Bapak Ibu, kom itu. Belajar tentang Tuhan. Ikutin di Selasa, dengerin khotbah. Di YouTube dengerin khotbah-khotbah. Itu akan menambah pengetahuanmu akan Tuhan. Titik. Tapi itu nggak cukup Bapak Ibu. Ketika engkau melihat firman Tuhan dan engkau nggak mengerti, engkau perlu belajar dari Tuhan. Kenapa? Kenapa? Karena firman ini Allah sendiri. Betul? Firman ini Allah sendiri. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya Allah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah sendiri. Allah yang mana? Allah yang mana? Allah yang tinggal dalam kehidupan kita. Saudara saya, Christ in you. Dia tinggal dalam kehidupan kita, mau ngapain? Dia mau rindu mengajar setiap kita Bapak Ibu. Jangan sikit-sikit, maaf, bukan saya nggak ada maksud apa-apa. Jangan sikit-sikit nggak ngerti firman, tanya hamba Tuhan. Hamba Tuhan, Pak, apa artinya ini Pak? Pak, apa arti ayat ini Pak? Pak, nggak ngerti saya Pak, apa nih? Jangan tanya hamba Tuhan dulu, tanya sama Tuhan dulu Bapak Ibu. Itu belajar dari Tuhan namanya. Kebanyakan orang kan maunya instan kan, hari-hari ini kan. Ya kan? Kalau belajar sama Tuhan, Bapak Ibu, butuh waktu, butuh perenungan Bapak Ibu. Haleluya. Bapak Ibu nangkap apa yang saya bagi siang hari ini? Yang nangkap gerakan jempol kaki saja deh. Nah, sudah Anda yang tahu sama Tuhan. Oke? Supaya kita tidak hanya belajar tentang Tuhan. Jangan puas di titik kau belajar tentang Tuhan. Jangan puas. Belajarlah dari Tuhan. Langsung ngomong sama Tuhan. Termasuk khotbah saya materi ini Bapak Ibu. Ini. Saya belajar dari Tuhan juga. Duduk di kaki Tuhan. Tuhan mau ngomong apa? Tuhan mau ngomong apa? Sudah bertahun-tahun ikut Tuhan. Tetapi baca firman Tuhan.
Butuh apa? Butuh buku renungan. Kan agak ironis bagi saya. Sementara yang punya firman tinggal di kehidupan Bapak Ibu semua loh, yang punya firman. Siapa? Yesus. Kenapa kau tak ngomong sama Yesus dalam dirimu? Anytime kita bisa ngomong sama Yesus, lagi di mobil, lagi di motor, lagi di jalan, lagi masak, itu bisa ngomong sama Tuhan. Roh Kudus, tadi firman tadi aku baca pagi, apa artinya ya? Ngomong sama dia. Saya percaya dia kasih tahu sama Bapak Ibu. Cuma tunggu waktunya saja. Yohanes 5, 13, 9, 40. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu punya hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang padaku. Perhatikan? Lihat, orang ini menyelidiki kitab suci, tetapi enggak mau datang pada Tuhan. Aneh ya? Lihat. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, kata Tuhan. Belajar padaku, datang padaku. Saya mau berguru pada misalnya sama Joel. Joel, saya mau berguru pada kamu. Dia guru saya. Saya harus datang pada dia, Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk belajar dari dia. Bagaimana memainkan alat musik, khususnya piano, keyboard dengan baik dan benar. Saya perlu datang pada dia, Bapak Ibu. Saya perlu tanya sama dia, sang pianisnya. Sama dengan firman Tuhan. Firman Tuhan Allah sendiri yang tinggal di kehidupan kita. Tanyalah sama dia, Bapak Ibu. Kadang-kadang kita nggak mau instan semua. Sikit-sikit tanya hamba Tuhan, sikit-sikit tanya hamba Tuhan. Kapan mau dewasanya? Please Bapak Ibu, saya nggak marah, cuma saya mau lepaskan saja apa yang Roh Kudus taruh hati saya, Bapak Ibu. Ini waktunya kita bangkit menjadi manusia rohani dewasa, katakan amin. Ya, jangan sikit-sikit kerasukan setan panggil hamba Tuhan. You punya Yesus dalam hidupmu, katakan amin. Ya, you punya Yesus dalam hidup kita. Kenapa kita sikit-sikit panggil hamba Tuhan? Kenapa sikit-sikit kita andalkan hamba Tuhan? Nah, bukan nggak boleh, boleh. Boleh, tapi kapan kamu dewasa? Itu makanan keras, you perlu makan. Terakhir Pak. Alkitab, baca sama-sama, 1, 2, 3. Alkitab. Alkitab bukanlah menu makanan, di mana kamu bisa memilih mana yang kamu suka, lalu melupakan apa yang tidak kamu suka. Alkitab bukan menu makanan, Bapak Ibu, catat. Tetapi Alkitab adalah resep. Saya bilang begitu. Kalau menu makanan, tinggal pilih, pergi ke restoran, pergi ke rumah makan, mana menu? Saya makan yang ini, 1. Nah ini 2, yang ini 3 ya, oke, ini gini. Ya, oke, yang lain saya nggak mau. Itu menu. Tetapi kalau resep Bapak Ibu, itu dia. Baru dia. Resep harus diikutin. Kalau tidak, resep harus diikutin, dipelajari supaya hasilnya bagus. Katakan amin. Alkitabmu bukan menu, tapi resep yang harus kau ikutin, kau pelajari. Kesimpulan terakhir. Haleluya. Tutup Alkitab saudara semua. Kesimpulannya apa? Yang pertama, berguna bagi pertumbuhan manusia rohani kita, iman kita. Yang kedua, agar tidak salah mengenal dan menilai Tuhan. Yang ketiga, apa? Agar kita tidak hanya belajar tentang Tuhan, tapi belajar dari Tuhan. Selamat menjadi manusia yang dewasa rohani, yang menerima ajaran sehat. Terus berkati. Kita bangkit bersama-sama. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Kakiku terang bagi jalanku. Oh, firman-Mu Tuhan, firman
lagi waktuku bimbang, waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisi dan takkan ku takut, asal kau di dekatku Tuhan, besertaku selamanya. Oh, firman, angkat tangan sama-sama, berkati umat-Mu pagi siang ini Tuhan. Jadikan mereka Tuhan mau rindu baca firman-Mu lebih lagi Tuhan. Tuhan urapi semua umat-Mu, ajari mereka Tuhan firman-Mu. Di dalam nama Yesus saya berdoa. Bagikan itu terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk hamba-Mu Bapak Agus Sihombing, berkati pelayanannya, berkati keluarga, istri dan anaknya diberkati. Setiap umat-Mu yang sudah mendengar diberkati oleh Tuhan. Dan ini tiba saatnya kami akan tinggalkan tempat ini Tuhan. Kami akan membawa firman Tuhan dalam hidup kami. Karena kami tahu firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Roh Kudus meneguhkan kami. Mari Bapak Ibu Saudara, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Pulanglah firman Tuhan. Biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sukacita anugerah cinta dari Tuhan Yesus, dan persekutuan urapan kuasa Roh Kudus tercurah bagimu, memampukan kau melakukan kehendak-Allah sesuai dengan firman-Nya. Maka segala berkat, keberhasilan, keberuntungan, kesuksesan, penyertaan Tuhan ada padamu mulai saat ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang percaya sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.